Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita bersama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami, melindungi kami sepanjang malam, hingga pada pagi yang indah ini, Engkau terus bersama-sama dengan kami terus merasakan kasih setiamu ya Allah, untuk melandasi hidup kami pada pagi yang indah ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami siap ditegur oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu pada pagi yang indah ini meneguhkan iman percaya kami, meneguhkan hati kami. Terima kasih ya Allah. Kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan-Mu. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu kasih Allah melampaui segalanya. Kasih Allah melampaui segalanya. Kasih Allah
sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sempurna itu menembus batas dan melampaui segalanya. Jika kita melihat dalam bacaan kita hari ini, kasih Allah kepada pemazmur menembus batas kesabaran dan melampaui segalanya. Dalam ayat 8 dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat ini sangat jelas bahwa kasih yang dimiliki Allah tidak memandang fisik, suku, bahkan apapun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, hal ini begitu luar biasa. Kasih Allah melampaui dosa kita, melampaui penderitaan kita, dan melampaui segalanya. Terlebih, kasih Allah memberikan kita kehidupan yang kekal. Inilah jaminan kita sebagai orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Walaupun Allah mengasihi kita apa adanya, tetapi Allah tidak membiarkan kita seadanya. Allah mau supaya kasih-Nya kepada kita dapat terapkan dalam hidup ini kepada semua orang, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam seluruh kehidupan kita. Salah satu contohnya mungkin ketika kita hidup dalam berkelimpahan, kita mudah untuk memberi. Tetapi hal itu adalah hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memberi dalam kekurangan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Memberi dalam kelimpahan itu biasa, tetapi memberi dalam kekurangan itu luar biasa. Kristus adalah kasih. Melalui Kristus kita makin melihat bahwa kasih Allah nyata dalam hidup kita. Untuk itu, mari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari memperlakukan kasih Allah itu dalam hidup kita, sehingga semua orang dapat mengenal, melihat Kristus dalam hidup kita melalui kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kasih membuat kita mendapatkan jaminan hidup, jaminan keselamatan yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita dalam memperlakukan kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami, terima kasih Allah untuk pagi yang indah. Kami dimungkinkan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi yang indah ini menjadi kekuatan kami, menjadi landasan kami dalam menjalani hidup ini. Ajar kami ya Tuhan untuk terus merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Bapa di sorga, terima kasih.
Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Tuhan, mari Engkau terus memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka semua, baik melalui keluarga, saudara, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan, karena kami percaya sumber penghiburan yang sejati itu tentunya asalnya daripadamu. Terima kasih ya Allah. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan mereka. Engkau memberkati mereka. Dalam proses-proses pemulihan Engkau memberikan kesabaran, sehingga dari hari ke hari ia terus melihat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya melalui kesembuhan yang ia akan peroleh. Terima kasih ya Allah, kami serahkan mereka yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, baik selaku pemuda-pemudi, baik selaku anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua dalam keberadaan masing-masing, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, masa pertumbuhan, juga masa studi. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih ya Allah. Berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberi hikmat, Engkau memberi kepandaian dalam mengelola bangsa dan negara kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam, kelaparan. Tuhan berkati mereka semua. Engkau yang berdaulat dalam hidup mereka semua, memberikan kekuatan, iman, bahkan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Juga kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Allah. Tetapi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mohon penyertaan tuntunan daripadamu, agar hari ini kami dapat lalui dengan baik. Kami bersandar penuh hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.